udah mau ke Gria Lebah Tuk Songo, Pak. Apa namanya? Penangkaran lebah madu. Hah? Gampang kali. Iya. Ya udah sampai tempatnya. Oh. Anak-anak itu dulu Mas. Iya Pak. Ya wes lah gak apa-apa. Ini ya. Iya ya. Oh ini yang untuk tengah ini. Ya, untuk penangkaran dan pembibitan. Oh gitu. Tadi ibunya sudah saya jelaskan, sudah saya katakan datanya, saya jelaskan lagi ya. Ya. Nah, jadi di Gria Lebah ini adalah sifatnya penangkaran lebah sementara yang tujuannya untuk memperbanyak koloni lebah. Umumnya di Indonesia ada 3 jenis lebah yang biasanya diternakan. Yang pertama ada jenis lebah lokal atau nama latinnya itu Apis cerana. Untuk yang ada di sini termasuk ke dalam jenis lebah lokal Apis cerana ya. Yang kedua ada jenis lebah Australia atau nama latinnya itu Mellifera. Lebah Mellifera ini memang awalnya diimpor dari negara Australia, kemudian diperkembangbiakan di Indonesia. Yang ketiga ada ya. Ya. Ini yang ada sengatnya. Ya, ini ada sengatnya. Nah, jadi dalam satu kotak ini lebahnya dibagi lagi. Ada lebah ratu, lebah jantan, dan lebah pekerja. Lebah pekerjanya itu yang betina. Jadi kalau ratu kawin dengan jantan akan menghasilkan betina atau pekerja, jantan kawin dengan betina akan menghasilkan jantan. Minimal satu kotak ini hanya ada 1 ratu. Kalaupun ada 2 harus dipecah koloninya, karena dia nggak mau dalam satu kotak ada 2 pimpinan. Oh gitu. Nah, secara fisik untuk membedakan lebah ratu dengan lebah koloni, memang ratu itu lebih besar fisiknya, tapi besar kecilnya relatif tergantung umur. Kalau ada loreng kuningnya seperti ini betina pekerja. Kalau yang nggak ada loreng kuningnya, dominan berwarna hitam pekat itu jantan. Kayak gimana Mbak hitam pekatnya Mbak? Sebentar saya carikan ya. Tapi memang populasinya lebih banyak yang betina pekerja. Tadi kebetulan ada kok, tapi hanya 1 Yang jantan. yang jantan. Saya nemunya cuma 1. Kebetulan nggak ada ini. Ini kali. Bukan. Ini nyengat nggak sih Mbak? Nyengat. Oh. Kalau kayak gini dibikinnya dari apa Mbak? Nah, Itu dia yang bikin Ini kan. yang buat dari dia sendiri, namanya biswak atau lilin lebah. Dari air liurnya biasanya dari pitah tumbuhan. Kalau masih layak dikonsumsi itu tandanya masih masuk ke grade A. Biasanya dijadikan untuk honeycomb. Honeycomb itu madu langsung dihisap dari sarangnya. Tapi kalau sarangnya udah tua itu udah nggak layak dikonsumsi ya. Biasanya dijadikan untuk bahan mencanting batik atau malam. Nah, ini kebetulan ada telur calon jantan dan betina. Tapi kalau untuk telur ratu biasanya kayak kepompong di bawah lebih. Ini besar. ratunya ada nggak sih Mbak? Ratunya biasanya ada di tengah, dia nggak diam di satu titik tempat. Oh ini satu koloni itu satu kotak ya? Ya, satu koloni satu kotak, satu ratu juga satu kotak. Oh gitu. Nggak boleh ada 2. Ya, mau foto Berantem silahkan. atau? Berantem ya, kayak ibaratnya nggak mau dimadu gitu Pak. Nggak mau dimadu. Tapi di lebah ya Mbak? Silahkan. Dia pegang seperti ini. Om foto Om. Bapak pegang sendiri. Saya katakan. HP-nya saya katakan Mbak. 1, 2. Tapi di lain tempat itu gimana? Bisa beli maksudnya beli Bisa, bibitnya? kalau di sini sebenarnya kok Oh bibitnya bisa. Oh, sama bapaknya ini ya. Kalau kayak gini nih biar ngundang lebah gimana Pak? Nggak bisa kalau lebah itu diundang, kita nggak bisa. Heeh. Seandainya misalkan kita lihat koloni ini kan dari liar nggih, liar. Koloni itu nanti kita karena lebah itu kendalinya di ratu. Kalau Oh. ratunya sudah kepegang kita, mereka akan ngikutin kita kemana aja. Oh gitu. Itu nah. Jadi kalau kita ngundang misalkan biar lebah datang nggak bisa. Oh jadi kita harus nangkap ratunya dulu Pak? Ya misalkan jenengan nanti naruh apa madu biar lebah pada datang.
tapi dia juga kembali ke koloninya lagi. Punya Oh, rumah gitu. sendiri ya? Iya. Jadi ratunya baru kita taruh di situ gitu. Betul. Jadi ratu kita taruh di kotak, nanti mereka akan datang. Oh, mancingnya pakai madu itu ratunya biar betah di situ ya, Tapi Pak? juga itu ratunya tidak sembarang ratu. Jadi ratu itu ratu koloni itu. Jadi Oh. kalau Lain ratu. lebah lain itu nggak bisa dengan ratu itu. Karena dia punya enzim ratu itu. Jadi misalkan ini berapa kotak, itu nggak mungkin lebah itu salah masuk. Oh gitu. Tidak bisa. Jadi udah seperti punya rumah sendiri-sendiri. Iya, iya. Jadi nggak bisa salah masuk. Kalau salah masuk, dia akan dimatikan dengan yang punya rumah. Oh gitu, seperti lain pimpinan lah. Betul, betul. Seperti itu kurang lebihnya. Iya, iya. Ada lagi? Enggak. Kalau yang liar, jadi tempat kita kan ada yang liar itu. Dursata. Yang dursata nggih. Nah, nggih, nggih. Atau jenisnya ini aja. Jenis gini ini. Nggih. Itu bisa diternakkan. Selain dursata, ini kan apis cerana. Kalau apis dursata itu tidak bisa diternakkan. Karena liar. Sangat agresif. Ngeroyok. Tapi kalau apis cerana liar, ini justru semua dari liar. Kita tangkap, kita tangkapkan, baru kita ternakkan. Oh, ada caranya. Ada tahapan. Jadi misalkan adanya di Pohon. kita tangkap dulu. Tapi harus tahu membedakan antara dursata sama cerana. Jangan sampai kita ada lebah di pohon, ternyata itu dursata. Kita ini, wah dia ngeroyok dia. Kalau ini beda, masih bisa terkendalikan. Cuman kalau dursata itu ngeroyok sampai Mati. tuh. Kalau yang tawon das itu udah nggak ada madunya. Nggak ada. Kalau tawon das, tawon ini nggak ada. Kalau yang lanceng, Lanceng ada. yang Tapi kecil-kecil itu. kecil tanpa sengat. Tapi lanceng itu nanti panennya agak lama. Bisa 5 bulan, bisa 4 bulan, bisa 6 Kalau bulan. yang ini berapa bulan? Kalau cerana mellifera itu misalkan Bapak kita bawa koloni di musim bunga kopi misalkan. Pas musim bunga kopi Kita ya. beli satu kotak seperti kotak gini kita bawa. Ya, kita bawa ke Kebun kopi. bunga kopi pas bunga ya, jangan kalau nggak bunga. Nah, pas bunga itu semasa musim bunga itu bisa langsung di ini panen. Jadi dia ini taruh di kebun kopi. Ya. Tapi pas bunga itu nanti pulangnya ke sini lagi. Iya, ke kotak lagi. Oh, dia terbang nyanyi aja. Ini jadi kita bawa sekotaknya ke kebun kopi. Ya, nanti dia mau kemana-mana juga pulangnya ke kotak. Gitu. Oh, jadi kalau kita mau ternak berarti belinya satu kotak ini ya, Satu Pak? kotak, satu koloni. Itu nggak Koloni. bisa terus beli ratunya doang, nggak bisa. Nah, caranya misalnya, maksudnya kalau ada ratu dua kan nggak bisa itu. Nggak bisa, harus dipecah. Caranya misalnya gimana? Diambil ratunya. Biasanya kita tumpuk. Nggak ada contohnya. Jadi kita ada kotak itu dia bawahnya nggak tertutup ini. Bawahnya nggak tertutup. Lubang. Fungsinya untuk mecah. Nanti kita terap. Oh, gitu. Ya, atas bawah. Nanti kalau sudah misalkan 1 minggu mereka sudah Rakyatnya banyak, pengikutnya. sudah, menyesuaikan, itu nanti kita pisahkan. Kita pisahkan, tapi jangan deket-deket, harus jauh. Karena kalau deket nanti baliknya sini lagi. Di bawah sini sama-sama itu. Pokoknya jaraknya jauh lah. Itu. Ada lagi, silahkan. Nah, kalau waktu panennya gimana, Pak? Ngilangin lebahnya itu, Pak? Pertama kita pakai pengasap ya. Nah, sampai dulu. Pengasap dulu, kalau enggak pakai air nggak apa-apa. Air itu biasanya kalau banyak begini, itu mereka biar tidak satu dengan yang lain, itu kalau disemprot dengan air itu nanti aromanya udah sama air semua, jadi mereka nggak berantem. Cuman kalau misalkan nggak disemprot, mereka biasanya berantem antara kotak. Kalau bukanya bareng ya, itu nanti kita pakai asap dulu biar agak inilah mereka gimana ya, terkendali lah, tidak agresif sekali. Baru nanti kita pakai sapu apa ya, dari ijuk apa yang lembut itu. Udah kita ini, baru kita masukkan nanti ke mesin ekspak. Terus habis sama tolonnya. Iya. habis dipanen kan itu kan hilang tuh, Pak, yang Tolonnya rumahnya itu, sekarang Pak. rusak. Enggak rusak. Pakai mesin ini enggak rusak, Pak. Karena sifatnya pintar. Jadi ini ukuran apis serana ya. Kecil. Kalau yang apis mellifera gede. Ini ukuran sarang apis cerana, nanti kita masukkan. Oh, sarang. Madunya muncrat yang Iya. begini. Terus rumahnya kan masih. Heeh. Nanti dipulangkan Kita lagi. masukkan lagi. Oh, gitu. Berarti rumahnya nggak dihancurin ya, Pak ya? rusak. Kan kadang ada yang dihancurin rumahnya itu. Itu kalau manual atau konvensional, tanah konvensional, jadi peras gitu kan. Oh, Kalau iya, kita enggak. Oke. Jadi pakai mesin. Jadi ibarat kata misalkan musim bunga itu 2 minggu.
1 minggu pertama kita panen langsung kita masukkan. Nanti minggu kedua udah bisa panen lagi. Tapi kalau dirusak, bunganya sudah selesai kita baru bangun sarang lagi. Oh, mereka lebahnya bangun sarang lagi ya Pak ya? Iya. Itu ada lagi, monggo silakan. Nah, silakan. Sini ya Pak ya. Silakan, silakan. Pak, makasih ya Pak ya. Boleh Bapak. Ya. Silakan. Cicip madu boleh silakan. Bipolen nggih, bipolen atau serbuk sari bunga. Bedanya apa Mbak? Bedanya ini nektar bunganya sebenarnya sih. Kalau ini bipolen itu serbuk sari bunga atau royal jelly. Ini biasanya dari bunga jagung. Kenapa bunga jagung? Bunga jagung tidak ada nektar cair yang diserap oleh lebah. Nektar itu bakalan jadi madu, namanya nektar. Oh gitu. Iya, kalau bipolen itu serbuk. Kalau ini apa Mbak? Kalau ini fermentasi madu dengan bawang putih tunggal. Ya, ini untuk hipertensi, mencegah kanker, gejala stroke. Oh, masih madu dimasuki Iya, bawang putih, ya, bawang putih tunggal atau bawang lanang kalau bisa bilang. Nah, saya mau pada Nyoba. Monggo, boleh silahkan. Gimana caranya ambilnya nih? Boleh di sini. Itu yang hitam apa, Mbak? Testernya Bapak anu sewu. Ini yang hitam apa? Yang hitam dari nektar bunga mahoni. Itu agak sedikit. Nektar itu apa sih Mbak? Dalam? Nektar. Nektar itu sari bunganya tapi yang berbentuk cair. Oh. Yang diserap oleh lebah yang bakal jadi madu itu namanya Oh jadi nektar. jadi lebahnya tuh nyerap bunga mahoni jadinya kayak gini Iya, madunya benar. gitu ya. Tapi kalau dari nektar mahoni biasanya bukan dari bunganya. Ini saya udah tuang aja. Dari pucuk daun yang masih muda. Biasanya nih, kalau bunganya itu kadang kan jarang ada nektarnya. Iya, mahoni. Yang paling buat obat itu. Ya. Ini kagum kolesterol, jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, asam urat. Kalau yang ini kayaknya rasanya gimana Pak? Ini yang paling laris yang ini. Ini yang jagung. Tapi bunganya bunga kaliandra, Polen. polennya dari bunga jagung. Polennya yang ngasih? Yang ngasih kami, Oh. tapi yang membawa lebah juga Ibu. Ada di kaki kanan kirinya. Ibu, biasanya kalau pagi-pagi begini banyak yang membawa polen. Ada di kaki kanan kiri lebah. Kalau enak jangan Nanti di jangan ya. pintu keluar masuk lebah kami taruh jebakan, otomatis Enakan yang nanti rasa jagung? lepas dari kaki. Enakan yang jagung? Jadi kita kumpulin. Tapi ini kita fungsinya bersihkan apa? hanya di oven baru kita Anunya. masukkan ke sini. Fungsinya lain-lain. Oh, ini untuk jantung Ya, apa nih? manfaatnya Nggak beda-beda. boleh nyobain yang ini Pak? Boleh. Ini apa sih Mbak yang ini? Kalau ini kaliandra aja, itu bunganya. Kalian tadi yang seperti mandingan itu. Itu masih aku. Oh, Ya, ini ya. seperti mandingan. Mirip satu spesies sama belanding, lamtoro, Oh ya. petai. Oh, ada yang jati sekali. Oh, ini. Ini kalau jati jarang banget kami mendapatkan bunga dari nektar jati. Ada polennya itu. Coba yang ini Mbak. Itu bawangnya terlalu ini. Iya. Namanya pakai sama bawang kan penyakit. Manfaatnya beda-beda. Tapi pada dasarnya madu itu buat daya tahan tubuh. Semua Kalau madu. berarti mie